Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai ibadah ini, majelis dan seluruh pelayan di HKBP Kebayoran Baru mengucapkan selamat hari Minggu kepada kita semua, baik yang hadir di tengah-tengah ruangan gereja ini maupun kepada seluruh jemaat yang berada di rumah ataupun di tempat lainnya. Sebelum kita memulai ibadah, kami akan membacakan protokol kesehatan beribadah di gereja kita. Yang pertama, jemaat harus dalam keadaan sehat, menyiapkan masker dari rumah dan sudah mendaftar. Yang kedua, masuk dalam antrian untuk cek nama di bagian pendaftaran, cuci tangan, ukur suhu badan, dan mengisi bangku kosong yang terdepan, duduk pada bagian yang tidak bertanda silang. Nomor 3, selama ibadah tetap memakai masker, tidak boleh dilepas. Nomor 4, tidak berpindah duduk, menjaga ketertiban, dan tidak melakukan komunikasi atau menggunakan handphone. Nomor 5, selesai ibadah agar tetap duduk di tempat hingga dipersilahkan keluar sesuai urutan oleh pelayan haret tahun, dan agar langsung meninggalkan area gereja atau langsung pulang. Keenam, setiap peserta ibadah agar mentaati semua prosedur protokoler kesehatan yang sudah ditetapkan. 7, jemaat yang akan ke toilet agar keluar mengikuti jalur yang sudah ditetapkan dan antri di luar toilet apabila sedang terisi. Apabila akan masuk kembali ke gedung gereja untuk melanjutkan ibadah, tetap mengikuti jalur yang sudah ditentukan dengan tetap menjaga ketertiban dan keheningan ibadah. Marilah kita mempersiapkan hati, pikiran, dan jiwa kita. Kita bersaat teduh sejenak. Kita mulai ibadah kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 8, ayat 1 dan 3. Untuk berdiri. Agar
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara suku-suku bangsa. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami ke dalam pengharapan yang kekal. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus, supaya kami kuat dalam perlawanan mengalahkan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kami mencari hal-hal yang ada di surga. Kuatkanlah kami mengalahkan segala kuat kuasa kegelapan yang sanggup menghalangi perjalanan kami menuju kebahagiaan yang kekal. Teguhkanlah iman dan pengharapan kami, dan tumbuhkanlah dalam diri kami penguasaan diri, supaya kami menang pada akhirnya, pada saat mana kami akan menerima mahkota kemuliaan karena anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 332 ayat 2. Dengarlah hukum Tuhan, yaitu dari hukum Taurat Tuhan yang kelima. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 178 ayat 1 dan 2.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Janji Allah tentang pengampunan dosa. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 183 ayat 1. Firman Tuhan epistel pada hari Minggu ini tertulis dalam kitab Amsal pasal 4 ayat 1 sampai dengan 9. Kita baca secara responsoria. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian, karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku,
Aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah, perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu, mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 57 ayat 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan warta jemaat. Warta Jemaat Minggu tanggal 12 Juli 2020. Yang pertama, hari ini adalah minggu kelima setelah Trinitatis. Yang kedua, pelantikan fungsionaris gereja. Hari ini Minggu tanggal 12 Juli 2020, pukul 8 WIB, gereja kita telah mengadakan pelantikan fungsionaris baru periode 2020-2024. Serah terima fungsionaris baru dan lama telah diadakan pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020. Nama-nama pengurus dapat dibaca di dalam warta cetak. Yang ketiga, aksi sosial COVID-19 Tegar dalam Badai bersama dengan seksi sosial. Hari Selasa tanggal 4 Juli 2020 merupakan kegiatan sembako tahap ke-6 dan yang terakhir dilakukan oleh tim Pokja COVID-19 Tegar dalam Badai. Total sembako tahap pertama hingga ke-6 yang dibagikan berjumlah 1.050 paket yang diberikan kepada warga jemaat dan karyawan HKBP Kebayoran Baru, HKBP Kebayoran Gandaria, HKBP Tridharma,
HKBP Pondok Cabe, keluarga pendeta yang ada di Jakarta, karyawan YPAC, petugas kebersihan, dan warga sekitar lingkungan gereja. Juga bantuan pembelian sembako ke jemaat HKBP Resort Yudika Sawit Hulu atau Resort di Binjai Langkat, HKBP Resort Yudika atau Distrik Toba, dan HKBP Resort Bandar Purba atau Distrik Tanah Alas. Yang keempat, seksi remaja. Yang pertama, puji Tuhan remaja telah melaksanakan program Wiltalk Remaja HKBP Kebayoran Baru yang dihadiri oleh 40 orang pembicara. Yang kedua, hari ini Minggu tanggal 12 Juli 2020 akan diadakan program Wiltalk dengan tema Momen Terindah Bersama Keluarga yang akan dimulai pada 1 jam 11.30 kelas 7, jam 13 kelas 8, jam 14.30 kelas 9, dan jam 16 SMA. Yang kelima, persembahan atau ucapan syukur melalui online. Mulai minggu ini untuk seluruh jemaat yang ingin menyampaikan persembahan atau ucapan syukur sudah dapat dilakukan melalui OVO, GoPay, Dana, dan yang lainnya. Yang terakhir, warta yang tidak dibacakan sesuai warta cetak hari ini, marilah kita baca dengan baik dan kita membawakannya dalam doa kita masing-masing. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 362, ayat 1 dan 2, mengumpulkan persembahan. Terima kasih Bapa untuk hari yang Kau anugerahkan bagi kami dalam persekutuan dengan Engkau dan dengan jemaat-Mu yang telah Engkau kasihi dan Engkau tebus serta Engkau berkati. Biarlah firman-Mu pada siang ini juga adalah berkat atas kami. Berilah Roh-Mu yang menuntun kami, sehingga kami sedia untuk dididik, diajar oleh firman Tuhan. Dan dengan demikian kami berjalan di dalam kebenaran
akan jalan-jalan Tuhan. Dalam kasih Yesus Kristus, kami memohon kepadamu. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada hari Minggu ini firman Tuhan yang akan menyapa kita diambil dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 39 sampai dengan ayat 42. Kami akan bacakan bagi kita dan marilah kita bersama-sama menikmati firman Tuhan ini. Lukas 6 ayat 39 sampai dengan 42 demikianlah tertulis. Hal menghakimi. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu? Sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu. Padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu bagian permohonan kita dalam doa Bapa kami adalah kita berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kerajaan Allah itu berarti kehidupan kita yang setiap hari dipimpin, dikuasai, dirajai oleh Allah. Kehidupan kita yang selalu menuruti kehendaknya, atau kehidupan yang didasarkan pada penerimaan, pada pengampunan, dan pada keselamatan. Dalam Roma 14 ayat 17, kerajaan Allah itu adalah damai sejahtera, kebenaran, dan keadilan. Sangat konkret, sangat bisa kita lihat, kita lakukan, dan kita rasakan. Karena itu sesungguhnya ketika kita berdoa, datanglah kerajaanmu, itu bukan hanya permohonan agar Allah yang mewujudkan semata. Tetapi justru itu juga menjadi panggilan bagi kita untuk turut menjadi pelaku kebenaran, pelaku damai sejahtera, dan pelaku keadilan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, maka sesuai dengan tema kita hari ini, cintailah pendidikan. Salah satu cara kita adalah dengan membekali diri melalui pendidikan. Ada sebuah postingan yang dikirim, postingan yang sangat bernas, yang menggambarkan seorang pria yang menjalani pendidikan di luar negeri, di universitas yang ternama, salah satu universitas ternama di Eropa. Lalu setelah dia tamat S1, dia melanjutkan ke S2, mengambil MBA-nya, dan kemudian itu juga dia lakukan di universitas lain yang juga ternama di Eropa. Lalu setelah dia tamat dengan gelar S2-nya, dia bekerja dan dia mendapat gaji yang besar, lalu memiliki rumah yang besar, memiliki istri yang cantik, memiliki anak, dikaruniai anak, dan dia mendapatkan begitu banyak kenikmatan dunia, kesempatan, penghargaan, prestise dari kemampuannya. Namun saudara-saudara, betapa dramatis kemudian di akhir daripada cerita itu, ternyata si pria ini atau si bapak ini kemudian ditemukan bunuh diri, dan setelah diselidiki ternyata dia lebih dahulu membunuh istri dan anaknya,
baru dia bunuh diri. Dan kemudian diteliti apa yang menyebabkan dia sampai bunuh diri adalah karena dia tidak mampu menghadapi krisis ekonomi yang saat itu tidak hanya melanda dia, tetapi juga orang banyak. Intinya adalah dia dididik untuk berhasil, dia dididik untuk sukses, tetapi dia tidak mendapatkan pendidikan untuk menghadapi kegagalan. Amang inang, saudara-saudara, adik-adikku di sini yang begitu banyak masih yang muda, bukan hanya pendidikan demikian yang dimaksudkan. Kita bersyukur bahwa dunia kita ini tidak kekurangan orang yang pintar. Bahkan jemaat Kebayoran Baru ini adalah jemaat yang begitu berpendidikan. Dalam bidang akademisi, cerdas, dan kita syukuri itu. Dan bahkan kita memohon saat ini agar kita tidak pernah berhenti memohon agar Tuhan memberikan orang-orang yang pintar, yang cerdas menemukan obat atau vaksin untuk virus kita ini. Jangan kita berhenti memohon itu. Kita harus mengetuk pengasihan Tuhan agar Tuhan mengutus siapapun itu dengan kecerdasannya, dengan pengetahuannya untuk menemukan obat atau vaksin COVID ini. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa jadinya sebuah pengetahuan bila tidak dibarengi dengan kecintaan dan ketaatan pada Tuhan? Apa jadinya kecerdasan bila tidak juga dibarengi dengan kecerdasan pengendalian diri? Apa jadinya orang yang berisi otaknya dengan penuh kalau tidak juga dibarengi dengan kepedulian dan kepekaan terhadap sesama manusia dan sesama ciptaan? Karena itulah pendidikan sesungguhnya adalah proses penanaman dan penumbuhan nilai-nilai, perasaan, sikap, keterampilan, perilaku, kecakapan, dan pengetahuan serta nilai-nilai yang lain. Itulah pendidikan. Menanamkan nilai empati, menanamkan nilai pengendalian diri, menanamkan nilai penghargaan akan orang lain. Bagaimana saya bisa mengapresiasi orang lain sekecil apapun itu. Sehingga yang kelihatan itu tidak hanya yang jelek-jeleknya saja. Sehingga yang nampak itu bukan hanya yang kurang-kurangnya saja. Dan kita tahu bahwa kita tidak hidup di dunia ini hanya sendiri dan tidak hidup untuk diri sendiri. Kita juga tahu bahwa hidup ini adalah proses sepanjang waktu pengasihan Tuhan, termasuk proses menjadi kian serupa dengan Kristus. Proses menjadi semakin serupa dengan Kristus. Karena itulah, maka betapa sesungguhnya kita bersyukur kepada Tuhan yang adalah sumber daripada pendidikan, sumber daripada pengetahuan, sumber bahkan daripada hikmat. Orang yang berhikmat pastilah orang yang berpengetahuan. Tapi orang yang berpengetahuan belum tentu orang yang berhikmat. Dan kita tahu dalam kitab hikmat bahwa hikmat itu didapat dari hubungan yang intim akan firman Tuhan dan Tuhan sendiri. Dari mendengar seperti tadi epistel kita, mendengar, melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan, termasuk melalui orang tua, melalui guru, melalui orang-orang yang mengatakan pengajaran yang baik. Hikmat didapat dari takut akan Tuhan. Karena itu dengan hikmatlah kita dapat mengenal diri kita sendiri. Dan kita dapat menempatkan, setiap anak-anak harus diajarin bagaimana mereka mampu untuk menempatkan diri dimanapun kelak mereka berada. Dengan demikian pula dengan hikmat itu kita dapat mengenal orang lain dan menempatkan sesama. Dan yang ketiga, dengan hikmat kita dapat melihat diri kita
dan menempatkan diri kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudara Amang Inang, adik-adik yang kami kasihi, karena itulah bagian yang kedua dalam renungan ini kepada kita diajak bagaimana kita berhikmat dalam hubungan dengan orang lain. Yesus hari ini menyuarakan kepada kita untuk mendidik kita melawan sikap menghakimi. Melawan sikap menghakimi. Dan ternyata sikap menghakimi itu lahir dari sikap munafik. Kata menghakimi di sini berarti menentukan suatu hukuman kepada seseorang sebelum diketahui kesalahannya dengan jelas. Jadi sudah dihakimi dulu dia, padahal belum tahu salahnya atau benarnya, atau duduk perkaranya. Atau menilai dan menentukan akhir nasib seseorang. Anggoi songo-songo ini namai satu nama ate contohnya. Ada orang yang bilang begitu. Udah taunya saya itu Inang, paling begitu-begitu aja hidupnya itu, nggak kemana-mananya itu, nggak jauh-jauh itu. Sudah dia tentukan nasib seseorang. Karena itu kata menghakimi itu berbeda dengan menasehati. Jadi ini tidak hendak menghambat kita untuk mengingatkan, menasehati atau menegur orang lain. Karena justru firman Tuhan juga mendorong kita, mengajari kita untuk mau saling menasehati, saling menegur. Bahkan ketika kita melihat orang lain, dia akan terjerumus, kita membiarkannya, kita tidak mengingatkannya, maka benar dia akan terjerumus, tetapi kepada kita dimintakan juga pertanggungjawaban. Jadi tidak hendak mengatakan itu, meskipun tentu saja menasehati dan menegur haruslah dimotivasi dengan motif yang baik, bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk menganggap dirinya lebih baik, lebih tahu, lebih unggul dari orang lain. Tujuannya murni untuk membangun orang lain dengan cara yang bijaksana. Bolehkah anak, walaupun tadi dikatakan, hai anak-anak hormatilah ayah ibumu supaya, tapi mungkin gak orang tua bisa salah? Ataukah selalu peraturannya orang tua tidak pernah salah? Peraturan kedua, kalau salah tetap kembali kepada peraturan pertama, begitu enggak? Enggak lah. Tetapi bagaimana caranya? Pendeta pun bisa diingatkan, tetapi bagaimana caranya? Parhalado pun boleh diingatkan, tetapi bagaimana caranya? Dengan waktu yang tepat dan dengan tentu kita tahu betul-betul duduk perkaranya. Ini juga tidak hendak melarang kita untuk bersikap kritis, tetapi kritis yang sesuai dengan firman Tuhan, yaitu apa yang Tuhan kehendaki. Dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi kita harus kritis, kita harus mampu membedakannya. Karena itu, jika dikatakan jangan menghakimi, lalu kemudian Yesus menutup dengan kata, hai orang munafik, maka kemunafikan itulah yang membuat seseorang jatuh ke dalam penghakiman akan orang lain. Orang yang munafik menganggap dirinya lebih benar, lebih baik, lebih suci, lebih tahu, lebih sempurna, lebih cantik, atau lebih yang lain. Dan perkataan Yesus ini disampaikan oleh Yesus kepada orang Farisi. Kalau kita baca sepanjang pelayanan Yesus, ada banyak sekali teguran Yesus kepada orang Farisi dengan kata, hai orang munafik. Mengapa? Karena orang Farisi itu mengajar orang lain menaati Allah, tapi sesungguhnya mereka tidak melakukannya. Orang muda mengatakan tidak berintegritas, tidak sejalan kata dan perbuatan.
Jadi dia hanya menjadi corong, dia hanya menjadi aliran, tetapi kepada sendiri tidak berdampak apa-apa. Orang Farisi mudah sekali menilai dan menunjukkan kekurangan atau kesalahan orang lain. Pandai sekali dia, dan selalu dia tunjukkan sisi-sisi mana dari aturan-aturan yang bisa dia tunjukkan. Tetapi dia sendiri tidak mau menyadari dan memperbaiki dirinya sendiri. Karena itulah Yesus mengumpamakan dengan perumpamaan yang tadi. Yang pertama dikatakan seperti orang buta menuntun orang buta. Mudah ya kita pahami. Gak perlu lagi dicari jawabannya. Bisa gak orang buta menuntun orang buta? Bisa, tapi akhirnya lalu kemudian dia katakan yang kedua adalah seperti orang yang melihat selumbar di mata orang lain, tetapi dia tidak melihat balok di matanya. Padahal ukuran balok jauh lebih besar dibanding selumbar. Lalu dia bilang, sini aku keluarkan itu. Tetapi dia sendiri memiliki penghalang di dalam dirinya dan itu tidak dia keluarkan. Karena itulah amang-inang yang dikasih oleh Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Betapa sesungguhnya teguran ini, pengajaran ini, peringatan ini sangat relevan di dalam setiap zaman kepada setiap orang. Termasuk kepada para kaum rohaniawan. Jangan-jangan tidak sedikit orang yang begitu mudah atau begitu cepat melihat dan membicarakan kekurangan orang lain, tetapi lambat dan abai dengan kekurangannya sendiri. Jangan-jangan orang lebih cepat dan suka mencari kesalahan orang lain dibanding mengintrospeksi diri, apalagi kalau sudah mulai tidak suka. Istri pun kalau sudah mulai tidak nyaman dengan suaminya, dia akan cari itu, apa kesalahan suaminya. Sementara dia tidak mengintrospeksi diri dan lain sebagainya. Bahkan ada orang yang merasa lega dengan membahas kelemahan orang lain. Suka sekali menceritakan, dibahas kelemahan, kekurangan, kesalahan orang lain. Dan dia merasa bahwa atau tidak sadar bahwa seolah-olah dia menempatkan dirinya lebih baik dari orang lain. Jadi ada istilah yang mengatakan rendah hati dalam kesombongannya. Dan ada pula sikap yang bukan hanya senang menceritakan kekurangan orang lain, bahkan mengajak orang lain untuk menjauhi, bahkan memusuhi dan lebih lagi menyingkirkan orang lain karena prasangka bahwa seseorang itu berkelakuan buruk. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah mengapa sesungguhnya betapa lebih indahnya dan lebih membangunnya, lebih damai rasanya ketika seseorang mengatakan kepada orang lain, kiranya Tuhan menguatkanmu dan membimbingmu dalam musibah ini, daripada mengatakan ini adalah hukuman Tuhan, maka bertobatlah kau. Tidak ada seorang pun yang mau tidak sempurna. Saya yakin bahkan di tengah-tengah kita tidak ada seorang pun kita yang mau salah. Tidak ada seorang anak yang mau salah. Tidak ada seorang anak yang tidak mau sempurna. Bahkan untuk itu seringkali kita memoles, menutup-nutupi. Kadang-kadang dengan penampilan, kadang-kadang dengan perkataan. Seolah-olah begitu bagus, begitu hebat, begitu pintar, begitu baik. Tetapi kalau kita mau jujur amang-inang, saudara-saudaraku, ada tidak kita yang sempurna, yang tidak bercacat? Ada tidak kita yang tidak punya kekurangan atau kesalahan? Kalau kita bisa salah, maka orang lain pun tentulah demikian. Ini juga tidak hendak membenarkan kesalahan. Kita tidak mau mengatakan kalau begitu Inang tidak ada yang salah. Yang salah katakan salah, yang benar katakan benar. Tetapi jangan menghakimi
orangnya, jangan membenci orangnya. Dan kita pun mengalami kebaikan Tuhan. Karena itu orang yang sudah mengalami kebaikan dan penerimaan Kristus dalam hidupnya, maka sesungguhnya tugas kita adalah bagaimana kita membawa orang berjumpa dengan Kristus yang penuh dengan kebaikan dan penerimaan. Dari kesalahan orang lain, sebenarnya kita bisa belajar. Dari kesalahan orang lain, sebenarnya itu waktu kita untuk diproses. Apakah kita mau lebih baik? Tidak mungkin kita mampu mengubah orang lain. Tidak ada kemampuan buat kita mengubah orang lain. Justru seringkali yang diminta adalah kita dulu yang berubah, baru dengan demikian kita mampu menerima orang lain. Dan kita berharap Tuhan mengubahnya. Mungkin di saat seseorang yang kita hadapi adalah seorang yang tidak menyenangkan, justru itu waktu untuk kita diubah semakin sabar, semakin kuat, semakin mampu untuk mengampuni. Biarlah amang inang dikasih oleh Tuhan. Dalam perjumpaan kehidupan kita yang mungkin baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah gereja dan lain sebagainya. Ada 3 perjumpaan yang mungkin. Yang pertama adalah perjumpaan yang menyiksa, perjumpaan yang melukai, perjumpaan yang menghancurkan. Karena seseorang selalu merasa terancam, tidak damai, tidak merasa dibangun, tidak merasa bertumbuh. Jangan-jangan itu juga bisa terjadi dalam persekutuan kita di gereja. Ada juga perjumpaan yang biasa saja, tidak ada rasanya apa-apa, tetapi ada perjumpaan yang membangun, yang menyemangati, yang dirindukan, yang mendewasakan, yang menolong orang lain untuk mengalami pembaharuan. Dan itulah yang harusnya kita lakukan. Bagaimana saya bersedia mengeluarkan selumbar, mengeluarkan balok di mata saya untuk saya mampu menopang orang lain. Bukan sebaliknya, menempatkan diri saya, menempatkan orang lain dalam ukuran yang saya mau, dalam pemahaman yang saya mau, dalam konsep yang saya mau. Hanya dengan demikianlah kita melihat bahwa kebenaran satu-satunya yang mutlak adalah kebenaran Allah. Tidak ada kebenaran di atas dunia ini yang berlaku mutlak selain kebenaran Allah. Bisa saja seorang anak mengantuk di sekolah, tetapi itu bukan berarti seorang guru dapat menjudge dia adalah seorang anak yang kurang gizi atau yang malas belajar. Bisa saja seorang dokter datang terlambat, bukan karena dia ingin terlambat, tetapi karena mungkin dia mengalami persoalan lain di tengah-tengah rumahnya. Atau seperti sebuah cerita, seorang suami yang pulang dari kerjanya, hari ulang tahun istrinya. Lalu si suami ini pulang cukup larut malam. Ketika istrinya menyambut dia, yang pertama dikatakan istrinya adalah, "Papa tidak sayang lagi kepadaku. Papa tidak ingat ulang tahunku. Bagaimana kau merayakan ulang tahunku sudah larut begini?" Lalu kemudian setelah istrinya duduk tenang, si suami ini berkata, "Mama, ceritanya begini. Tadi aku punya masalah dengan bosku, sehingga aku harus mengerjakan tugasku di kantor sampai selesai. Tetapi kemudian aku mengingat bahwa aku berjanji padamu dalam hatiku untuk memberi hadiah ulang tahun. Maka aku pergi dulu membeli hadiah ulang tahun. Karena itu inilah hadiahnya, selamat ulang tahun." Ternyata suaminya pulang membawa hadiah ulang tahun untuk istrinya meskipun dengan segudang persoalan. Dan istrinya sudah lebih dahulu menghakimi suaminya sebagai suami yang tidak sayang istri, yang tidak ingat ulang tahun istrinya. Karena itu meskipun mungkin kita pernah mengalami atau bahkan mungkin akan mengalami
ada orang yang menghakimi kita, yang memandang kita sesuai dengan ukurannya. Maka marilah kita ingat firman ini, juga perkataan Martin Luther yang mengatakan, jiwaku terlalu penuh dengan sukacita untuk dikotori oleh amarah. Rohku terlalu mulia untuk memperlakukan siapapun sebagai lawan. Jangan pernah mengotori jiwa kita yang telah dikaruniakan Tuhan dengan roh sukacita, dengan amarah. Dan jangan pernah membiarkan roh kita yang sesungguhnya adalah dari Allah yang mulia. Karena apa? Karena kita merasa ada orang yang membenci kita. Tetapi baiklah kita datang kepada Allah dan membawa kepada Allah, biarlah Allah sendiri yang berperkara bagi kita. Selamat hari Minggu Amang Inang. Terlebih bu adik-adik kami yang akan masuk sekolah besok, mari pakailah waktumu dan biarlah belajar untuk saling menghargai di tengah-tengah keluarga, saling menguatkan, saling menerima, saling mendukung, saling membangun, sehingga kita boleh meyakini damai sejahtera, keadilan, kebenaran atau kerajaan Allah itu juga kita alami di tengah-tengah kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik atas firman yang Kau berikan kepada kami melalui pengajaran Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini yang syarat dengan sifat keinginan, kemauan untuk mengukur orang lain dengan ukuran kami, memandang orang lain dengan pandangan kami, bahkan menilai dan menghakimi orang lain sebagaimana yang kami kehendaki. Padahal Tuhan sendiri adalah Hakim Agung yang justru menerima kami, mengulurkan tangan, merangkul kami, dan membasuh segala dosa-dosa kami dan memberi kepada kami pengampunan dan keselamatan. Kau tidak mau dengan keberadaan kami yang sangat terbatas dan seringkali melanggar kehendak Tuhan menjadi terpisah darimu. Engkau selalu sedia Tuhan, Engkau penuh belas kasih. Bahkan Engkau datang mencari orang-orang yang tersesat, kemudian membawa pulang, menggendongnya, mengangkatnya, dan menyucikannya. Biarlah Bapa penerimaan ini, pengampunan ini, kemurahan ini selalu menjadi sukacita yang membaharui dalam diri kami. Menjadi suatu semangat yang membuat kami juga mampu menghargai diri kami dengan segala keterbatasan kami. Sehingga di sana kami boleh berbangga dengan kelebihan yang Tuhan berikan tanpa kami menjadi sombong. Tetapi sekaligus juga Tuhan, kami boleh juga disemangati dan berupaya dengan kelemahan kami tanpa kami menjadi rendah diri atau menjadi minder. Dengan demikian juga kami melihat cerminan yang sama untuk saudara-saudara kami. Jika kami tidak luput dari kelemahan, kekurangan, ketidaksempurnaan, maka mereka juga adalah sama dengan kami. Setiap kata yang ingin kami katakan, setiap pikiran yang ingin kami izinkan bekerja dalam pikiran kami, mampukan kami Tuhan untuk berkata kepada roh Tuhan, tolong kami Bapa agar dalam diri kami tidak terjadi kemunafikan, agar dalam diri kami tidak lahir sikap yang menghakimi. Kalau Allah begitu baik menerima kami, maka tidak ada alasan bagi kami untuk tidak menerima bahkan kelemahan, kekurangan saudara-saudara kami. Bukan juga untuk membenarkan, tetapi justru itu membaharui kami sendiri. Dan kemudian apa yang kami alami itu dapat dirasakan oleh saudara di sekitar kami. Terima kasih Bapa di surga. Padamu kami serahkan jemaat-Mu, khususnya anak-anak-Mu yang mulai hari esok akan memulai kelas baru, kurikulum baru, pergulatan baru, pengalaman baru. Biarlah mereka sama seperti firman ini mencintai didikan. Tetapi lebih daripada itu Tuhan, mereka mencintai didikan Tuhan
yang adalah sumber daripada hikmat pengetahuan, sehingga mereka mampu menjadi pribadi yang tahan uji, yang kuat, yang benar, yang melakukan kehendak Tuhan. Tolong adik-adik kami jika mungkin mereka masih mengalami kesulitan bahkan di dalam mencari perguruan tinggi. Mereka sudah banyak yang mengikuti ujian Tuhan. Dimanapun mereka Tuhan akan tempatkan, biarkan mereka melihat bahwa masa depan mereka adalah di tangan Tuhan. Tidak ada seorang anak pun atau orang tua pun yang dapat menentukan hidup seorang anak. Hidup kami adalah proses di tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih juga Tuhan untuk berkat-berkat-Mu dalam setiap rumah, untuk kesembuhan, untuk kelahiran anak, untuk ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkawinan, untuk setiap rezeki, untuk kekuatan ketabahan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Bahkan juga Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit, yang dalam proses pengobatan, baik di rumah sakit ataupun di rumah. Bahkan bila mungkin Tuhan ada dari jemaat-Mu yang mengalami keadaan tidak sadar, kami percaya Tuhan bahwa pengasihan Tuhan dan kuat kuasa-Mu Engkau alirkan, Engkau anugerahkan atas mereka dan keluarganya. Terima kasih Bapa yang baik, juga untuk setiap rencana anak-anak-Mu yang akan menikah, juga yang mencari pasangan hidup, yang mencari pekerjaan, mencari tempat tinggal, dan lain sebagainya. Di dalam hikmat-Mu, di dalam kekayaan dan kemurahan-Mu, ya Allah, biarlah Engkau yang menuntun dan memberikannya kepada setiap anak-anak-Mu. Secara khusus Bapa, kami tidak akan pernah berhenti memohon pengasihan-Mu. Berikanlah Tuhan orang yang mampu, organisasi yang mampu untuk mendapatkan vaksin atau obat untuk COVID-19 ini. Dan kami memohon pula, berkati para medis, TNI Polri, pemerintah kami, semua orang yang terlibat di dalam pekerjaan besar ini. Juga tambahkan kesadaran di tengah-tengah bangsa Indonesia ini, supaya setiap warga Indonesia menyadari betapa pentingnya kami menjaga kesehatan dan keselamatan kami pribadi lepas pribadi. Terpujilah Engkau Bapa, kami akan pulang dari tempat-Mu ini. Di dalam rahmat-Mu kami datang ke sini, dalam rahmat-Mu pula kami melangkah dan menjalani hari-hari sepanjang waktu pengasihan Tuhan. Dalam kasih Yesus, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyerahkan ucapan syukur kita bernyanyi.
Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roda jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi dan ditebus oleh Kristus, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Saya di sini aja. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, jemaat Tuhan, baik yang ada di ruangan gereja ini maupun yang ada di rumah, kami pada hari ini bersama-sama menyapa kita dan berdoa untuk kita. Kami menyampaikan selamat hari Minggu buat kita semua, kiranya Tuhan memberkati kita. Horas, horas, horas.